Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Hamzar dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload file atau dokumen melalui akun email pribadi kita ya ke alamat email tujuan. Nah, alasan kenapa saya membuat video seperti ini karena banyak sekali di grup WhatsApp peserta RPL yang menanyakan tentang bagaimana cara mengupload file atau dokumen melalui akun email pribadi peserta. Nah, kebetulan STKIP Hamzar merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar ya untuk melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, melalui video ini saya berharap kepada peserta RPL STKIP Hamzar untuk menyimak video ini sampai akhir agar supaya Bapak menyelesaikan kebingungan Bapak Ibu peserta RPL, dan video ini juga bisa ditonton oleh peserta RPL di kampus yang lain ya, sebagai rujukan tinggal nanti disesuaikan saja. Nah, baik, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu peserta RPL ya untuk mengupload file atau dokumen melalui akun email pribadinya, di mana Bapak Ibu harus membuat dulu folder yang berisi dokumen-dokumen yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengelola RPL di perguruan tinggi tujuan. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berbagi layar supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu semua, di sini saya sudah membuat folder yang berisi dokumen-dokumen yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengelola RPL di perguruan tinggi tujuan. Nah, nama foldernya yaitu simulasi RPL, ini sebagai contoh saja. Ya, nanti Bapak Ibu peserta RPL bisa menyesuaikan, entahkah nanti Bapak Ibu mau memberi nama foldernya dengan nama pribadi atau dengan nama RPL atau apa, silakan disesuaikan saja. Nah, di dalam folder yang namanya simulasi RPL ini, ya saya buatkan lagi folder ya di dalamnya. Ya, kenapa saya buatkan lagi folder? Agar supaya dokumen-dokumen itu secara terpisah dan tertib begitu ya. Supaya ini juga mempermudah pengelola RPL dalam rangka untuk mencari kelengkapan dokumen yang Bapak Ibu peserta RPL upload atau kirimkan melalui alamat email kampus begitu. Nah, di sini ada folder yang berisi dokumen biodata diri peserta, ada folder yang berisi dokumen data pendidikan terakhir peserta, ada folder yang berisi dokumen formulir RPL yang sudah diselesaikan oleh peserta RPL, dan ada folder yang berisi dokumen sertifikat penunjang yang sesuai dengan apa yang sudah dilalui oleh peserta RPL. Dan terakhir ada folder yang berisi dokumen SK dan surat izin pimpinan ya masing-masing dari peserta RPL. Nah, kenapa ini dibuatkan seperti ini? Karena tadi supaya mempermudah pengelola RPL dalam rangka untuk melihat dan cross check dokumen-dokumen yang peserta RPL kirimkan melalui alamat email perguruan tinggi tujuan. Nah, setelah Bapak Ibu membuat folder yang berisi dokumen-dokumen RPL tadi, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu peserta mengupload folder simulasi RPL itu ke akun Google Drive-nya Bapak Ibu semua. Nah, caranya bagaimana? Caranya silakan Bapak Ibu masuk lagi ke akun Google Drive-nya melalui Google Chrome. Nah, contohnya bagaimana?
saya akan memberikan contoh secara langsung. Nah, saya izin stop share dulu. Kemudian saya masuk ke Google Chrome. Ya, masuk ke Google Chrome. Oke, nah beginilah tampilan di Google Chrome ya. Sebelum ke Google, ke akun Google Drive kita, maka inilah tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka Google Chrome-nya ya. Di dalam Google Chrome-nya ini sudah terkoneksi dengan akun Google-nya Bapak Ibu begitu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau masuk ke Google Chrome, ya silakan memilih ikon di samping kanan foto profilnya, ya diklik saja. Kemudian silakan Bapak Ibu cari di sini kata drive begitu ya, silakan dipilih. Nah, kemudian kalau sudah dipilih, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke halaman Google Drive kita, begitu. Nah, sudah masuk ke halaman Google Drive dan jangan lupa Bapak Ibu peserta RPL, pastikan bahwa perangkat yang digunakan ya dalam hal ini laptop itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya. Jangan sampai perangkatnya itu tidak terkoneksi dengan atau tidak ada koneksinya dengan jaringan internet. Karena ketika kita mau mengupload dokumen tadi itu harus perangkat kita harus terkoneksi dengan jaringan internet begitu. Nah, kembali lagi bagaimana cara kita mengupload folder simulasi RPL tadi itu ke dalam akun Google Drive kita. Nah, caranya silakan ke kata baru di sini diklik, kemudian pilih upload folder. Nah, setelah dipilih upload folder, maka kita akan diarahkan untuk mencari folder yang sudah kita buatkan tadi, yaitu simulasi RPL. Nah, di sini saya cari, kemudian kita pilih ya. Nah, ini dia simulasi RPL, nama foldernya, kemudian saya klik, kemudian saya pilih upload. Nah, pilih lagi upload ya. Ini sedang proses mengupload ya. Sedang proses mengupload folder simulasi RPL yang berisi dokumen-dokumen yang sesuai dengan diminta oleh pengelola RPL di perguruan tinggi tujuan. Nah, sabar Bapak Ibu, ini sedang sedang proses. Nah, kita tinggal tunggu saja prosesnya seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul tanda centang ya, tanda bahwa folder simulasi RPL itu sudah diupload di akun Google Drive-nya kita. Begitu. Nah, sudah terupload di sini Bapak Ibu. Kemudian kita cari ya folder tadi, folder yang sudah kita upload. Ya, ini dia. Kemudian kita cek ya, apakah sesuai yang sudah kita buat. Nah, sudah sesuai di sini ya, sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah pengaturan foldernya ya. Jangan sampai aksesnya itu terbatasi gitu. Nah, jangan sampai akses foldernya ketika Bapak Ibu nanti membagikan link folder ini itu ternyata pengaturannya masih dibatasi. Nah, kalau masih dibatasi, maka orang yang mengakses link tersebut itu tidak akan bisa melihat ya dokumen-dokumen yang Bapak Ibu peserta upload melalui atau yang Bapak Ibu kirimkan melalui alamat email tujuannya. Caranya bagaimana untuk mengubah pengaturan supaya tidak dibatasi? Silakan klik yang tanda titik 3 di samping kanan, diklik, kemudian pilih bagikan, kemudian silakan pilih bagikan lagi, ya. Kemudian di sini inilah yang kita harus rubah, ya. Biasanya dia muncul pertama kali itu dibatasi, ya. Nah, kata dibatasi ini kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah,
Setelah dirubah seperti ini, jangan lupa disalin linknya. Nah, kemudian kita pilih selesai. Nah, ini proses apa namanya tadi sudah kita upload folder simulasi RPL ke akun Google Drive. Kemudian tadi sudah kita rubah aksesnya gitu ya. Kita rubah ke siapa saja yang memiliki link. Ya, kita sudah rubah. Langkah yang ketiga yaitu mengirimkan folder simulasi RPL ini ya ke alamat email uh, perguruan tinggi tujuan ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus masuk dulu ke akun email kita, ke aplikasi email kita. Nah, sebelumnya saya stop share dulu. Ya, saya akan memberikan contoh. Oke, saya ke email, saya kembalikan. Kemudian saya masuk ke email ya. Caranya sama dengan yang masuk ke akun Google Drive tadi, tapi jangan memilih Drive ya. Yang dipilih adalah Gmail. Nah, setelah dipilih Gmail di sini, maka akan muncul tampilan halaman email kita. Seperti ini dia. Nah, tadi kan ceritanya kita mau mengupload atau mau mengirim folder simulasi RPL tadi ke alamat email perguruan tinggi. Ya, caranya silakan kita langsung pilih tulis di sini. Nah, kemudian kita masukkan alamat email tujuan. Ya, kita pilih, kita klik ya, jangan sampai kurang gitu ya alamat emailnya nanti ya karena nanti jangan sampai salah kirim begitu. Lalu kemudian di bagian subjeknya di sini kita ketik aja misalnya dokumen uh, kelengkapan dokumen peserta RPL ya. Peserta RPL dalam kurung misalnya nama kita ya, kemudian tutup kurung ya. Kemudian setelah itu kita langsung pilih ikon yang ada tulisannya sisipkan link ya, kita pilih. Kemudian kita di sini ketik saja sesuai nama folder yang sudah kita upload di Google Drive tadi, yaitu simulasi RPL. Kemudian kita ke kolom selanjutnya, disinilah kita akan memasukkan link yang sudah kita salin tadi atau yang sudah kita copy tadi. Nah, silakan klik Ctrl V pada keyboard laptopnya. Ctrl V, kemudian akan muncul link yang sudah kita salin tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih terapkan. Nah, maka dia akan muncul tulisan warna biru seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja kirim apa namanya folder simulasi RPL ini ke alamat email tujuan. Nah, kita klik kirim. Nah, sudah terkirim. Nah, cara untuk mengecek bahwa dokumen yang sudah kita kirim ke alamat email tadi itu di sini yang ada tulisannya terkirim. Nah, kita pilih, kemudian di sini akan tampil seperti ini. Nah, berarti dokumen tadi sudah terkirim ke alamat email tujuan yaitu STKIP Hamzah. Ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peserta RPL. Nah, untuk memastikan ya bahwa eh, dokumen yang sudah Bapak Ibu kirimkan ya saya coba untuk menampilkan email kampus gitu ya, email kampus untuk mengecek eh, dokumen yang tadi sudah saya kirim. Saya stop share dulu, kemudian saya masuk ke alamat email atau di emailnya kampus begitu.
Nah, untuk mengecek dokumen atau folder simulasi RPL tadi yang sudah dikirimkan oleh peserta. Nah, saya masuk ke Gmail. Nah, sama di sini. Nah, berarti ini dokumen yang Bapak Ibu kirimkan gitu ya, ceritanya yang sudah saya kirimkan tadi itu sudah masuk di email kampus. Nah, dia begini tampilannya ketika saya mengklik tulisan warna biru ini simulasi RPL, maka data atau dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload tadi itu akan kelihatan. Ya, coba saya cek, misalnya saya mau melihat dokumen sertifikat penunjang, ya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi ketika seperti ini pengelola RPL di kampus atau di perguruan tinggi tujuan sudah tidak lagi eh, mencari dokumen-dokumen itu secara satu persatu. Nah, tinggal nanti pengelola RPL-nya itu langsung mendownload ya, langsung mendownload folder ya, folder ini ya, langsung mendownload folder atau yang berisi dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan oleh peserta RPL melalui alamat email kampus. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu tentang cara untuk mengupload ya dokumen kelengkapan dokumen RPL yang melalui alamat email pribadi peserta RPL. Jadi saya rasa cukup sekian Bapak Ibu video dari saya. Mudah-mudahan video ini mempermudah Bapak Ibu untuk memahami tentang bagaimana cara mengupload dokumen ya, kelengkapan dokumen ya sebagai peserta RPL di perguruan tinggi tujuan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu peserta RPL itu selalu dalam keadaan sehat serta tetap semangat. Saya rasa demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.